kuat. Kita olahraga biar kita bisa kuat. Itu yang kita pikirkan dulu. Akhirnya apa? Mentok cari duit nggak dapat, kepala pusing, baru angkat tangan. Gusti ya Allah tolong aku. Ketika sakit sibuk berobat nggak sembuh-sembuh, baru angkat tangan, ya Allah sembuhkan aku. Ketika dia lemah, dia butuh kekuatan, sibuk cari alat, sibuk cari obat biar kuat. Gak ketemu-ketemu, baru ya Allah kuatkan aku. Maka jawaban Allah Ta'ala, tunggu dulu, rasakan susahmu dulu, rasakan gak enakmu dulu, rasakan selama ini kamu berpaling dari aku, rasakan selama ini engkau abaikan aku, biar engkau paham bahwasannya usahamu tidak bisa menghasilkan apa-apa, perbuatanmu tidak bisa mendatangkan apapun. Yang ada cuman aku, yang bisa cuman aku, yang bisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Karena itu Bapak Ibu hadirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah bergantung pada apapun. Kita sudah punya gantungan yang terbaik, kita sudah punya sandaran yang terbaik, yaitu Tuhannya jagat raya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kita mau keluar dari rumah, perhatikan doanya orang keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, minta tolong dengan nama Allah, minta tolong kepada Allah dengan nama Allah, dengan berkat Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Saya udah pasrahkan urusan saya ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak andalkan kaki saya tidak andalkan kendaraan saya tidak takut dengan apa yang ada di hadapan saya enggak ngurus nanti apa yang akan terjadi, karena saya udah pasrah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Gak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Tidak ada tenaga yang bisa membantu saya kecuali kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan gak ada sombong, pergi dari rumah gak ada takabur, gak ada ujub, dengan jiwa yang siap menghadapi segala resiko, pasrah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak takut apa yang dihadapannya, karena selama perjalanan selalu dia minta tolong pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kita lemah, yang membuat kita susah, yang membuat kita menjadi putus asa, karena kita tidak menyandarkan asa kita kepada Allah, tidak menyandarkan harapan kita kepada Allah, berharapnya kepada selain Allah, mintanya kepada selain Allah, tidak minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang mendengarkan ceramah ini kemudian berkata, saya udah minta sama Allah Ta'ala tapi kok enggak wujud-wujud, tapi kok enggak kabul-kabul, tapi kok tidak terberikan apa yang saya minta. Katanya kalau minta dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya orang minta pasti dikasih, tetapi proses itu ada. Ikhwani rahimakumullah, kalau kita mengajukan proposal ke perusahaan, sudah mengajukan proposal itu, perusahaan bilang kamu saya beri, dana pun tidak langsung cair, itu ada waktu pencairannya, kita sabar menantinya. Aneh kalau dijanjikan sama orang kamu akan saya beri, kita sabar. Dijanjikan sama perusahaan kamu akan saya beri, kita sabar. Dijanjikan oleh negara gajimu akan turun, kita sabar. Tapi kalau Allah yang berjanji, kenapa kita tidak sabar? Allah udah bilang ud'uni astajib lakum. Gak mungkin Allah dusta, gak mungkin Allah bohong. Pasti Allah jawab semua doa-doa kita, permohonan kita. Tugas kita cuma satu, menunggu dengan senang, menunggu dengan bahagia, menunggu dengan hati yang mantap, menunggu dengan hati yang yakin. Gak mungkin doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menunggunya? Nunggunya dengan seperti ini, hadir majelis pengajian, cari ilmu, bekti sama orang tua, silaturahim, berbuat kebaikan, amal soleh, menikmati, gak kemurungsung, hatinya tidak kemurungsung, gak gersuloh, tidak keluh kesah. Jangan jadi orang yang kurang ajar sama Allah Ta'ala. Dikit-dikit ngomong, golek duit kok angel, golek duit kok angel, urip kok koyong ini, urip kok koyong ini, hidup kok susah, hidup kok seperti ini, cari uang kok susah, dan lain sebagainya. Padahal yang ngasih uang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nahan rezeki adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tidak ada yang susah, yang ada adalah tidak mau sabar nunggu. Yang ada adalah kemerungsung, hatinya tidak tenang. Kenapa hatinya enggak tenang? Kenapa kemerungsung? Dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu minasyaitan. Sesungguhnya sikap kemerungsung, hati yang tidak tenang, tergesa-gesa, pengen semuanya segera, gak yakin sama Allah subhanahu wa ta'ala, minasyaitan. Itu adalah hasil dari tipu daya setan. Dibisiki sama setan, gak mungkin kamu bisa, gak mungkin kamu dapat, gak mungkin kabul, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Setan membuat Anda, membuat saya, membuat kita lupa kalau Allah maha bisa, lupa kalau Allah maha mampu, lupa kalau Allah maha kuasa, lupa kalau kita tidak bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wata'anni minar rahman, sikap mau menunggu, sikap berlambat-lambat, tenang jiwa, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jadi orang yang tenang, jadi orang jangan kemerungsung. Kata orang Jawa, ojo kemerungsung, urip ojo kemerungsung. Hidup jangan tidak tenang, hiduplah dengan jiwa yang tenang, dengan hati yang pasrah pada Allah subhanahu wa ta'ala.